Iya. Saya juga mau dengar. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah bergabung di acara webinar hari ini. Sebentar lagi kita akan segera memulai webinar Bedah Buku Teh Celup. Mulai ya? Oke. Tapi kalau ketika aku mute, saya ingin menyapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini, Mas Agus Dwi Prasetyo. Selamat pagi, Mas. Ya, selamat pagi, Mbak Tia. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat. Narasumber kita selanjutnya ada Ibu Antik. Selamat pagi, Bu Antik. Ibu Antik Bintari, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, tadi nggak bisa, tadi saya nggak bisa unmute sendiri. Iya, Ya, Pak, ya, apa kabar Mbak Tia? Alhamdulillah baik. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya ada Bapak JJ Rizal. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya, Pak? Selamat pagi, kabar baik. Terima kasih, salam sehat dari Depok. Ya, salam sehat. Alhamdulillah sehat semua. Baik, kita akan segera memulai webinar Bedah Buku hari ini. Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta partisipan yang sudah menyaksikan acara pada hari ini, dan tentunya senang sekali saya Tia Heriska selaku moderator yang akan memandu acara hari ini sampai dengan selesai. Saya ucapkan selamat bergabung di acara webinar Bedah Buku dan Launching Buku Teh Celup karya Ibu Retno Kusumastuti. Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Yang pertama, selamat pagi Bapak JJ Rizal. Selamat pagi. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang Ibu Antik Bintari SIPMT. Selamat pagi Bu. Pagi-pagi. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Dan selanjutnya ada Mas Agus Dwi Prasetyo. Selamat pagi Mas. Selamat pagi, selamat pagi.
Selamat pagi Bang JJ, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada narasumber dan juga partisipan yang sudah berpartisipasi pada acara webinar hari ini. Bapak dan Ibu rekan sekalian, saya harapkan semuanya nanti dapat mengikuti acara dengan selesai karena akan ada pembagian free buku bagi 5 pendaftar pertama dan penanya terbaik. Jadi teman-teman nantinya kalau misalnya ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar dengan format nama, instansi, dan juga pertanyaan ditujukan kepada siapa. Baik, sebelum masuk ke pemaparan materi oleh para narasumber dan juga bedah buku, saya ingin memberikan pengantar sedikit terkait dengan buku Teh Celup. Mungkin teman-teman bertanya begitu ya, dari judulnya Teh Celup itu menceritakan terkait apa? Mungkin teman-teman ada yang mengiranya teh celup, mungkin cara membuat teh atau rasa teh celup gitu ya. Saya juga penasaran pas mendengar bukunya, tertarik untuk membaca. Ternyata luar biasa sekali isi bukunya, adalah buku yang sangat inspiratif karena berkisah dari pengalaman pribadi penulis sendiri begitu ya. Jadi buku ini sengaja didedikasikan bagi saya dan juga teman-teman semua, terutama perempuan tangguh di luar sana ketika menghadapi berbagai pelik kehidupan gitu ya. Nah, Ibu Retno ini adalah salah satu sosok perempuan tangguh tersebut, di mana dalam kehidupannya begitu beliau banyak menghadapi berbagai tantangan, berbagai perjuangan, berbagai pelik, tapi bisa gitu berhasil melewati itu semua. Buku ini juga tidak hanya menyajikan curhat inspiratif dari penulis, namun juga berbagi tips nih untuk melangkah saat orang terkasih kita, entah itu orang tua kita, pasangan kita, sedang diterpa khususnya berbagai badai kasus hukum nih. Saya lagi pegang bukunya. Nanti teman-teman yang pengen dapat bukunya bisa banget nih. Nanti tanya ya di kolom komentar, bisa tanya apa aja soal buku ini. Buku ini juga menampilkan sejumlah tokoh perempuan yang merupakan tokoh atau pahlawan nasional dan legendaris yang diharapkan dapat memberi asupan semangat bagi siapapun yang nanti akan membacanya. Dalam hal ini terlebih para perempuan yang pasangan hidupnya sedang dilanda perkara hukum. Kebetulan banget nih, aku kan belum punya pasangan gitu ya, jadi aku harus membaca dulu nih buku ini. Jadi ketika nanti dalam kehidupan aku bersama dengan pasangan aku menghadapi berbagai permasalahan, nanti udah nggak shock lagi gitu. Nah, selain itu, nanti kita juga akan mendengarkan pemaparan materi dari para pembicara terkait dengan gimana sih perjuangan para wanita dari era dulu sampai dengan era sekarang gitu ya. Karena kita semua mungkin tahu perempuan itu seringkali didudukkan posisinya lebih rendah begitu daripada laki-laki kalau misalnya dulu ya. Tapi sekarang sudah banyak gitu ya emansipasi kalau misalnya perempuan itu bisa setara dengan laki-laki gitu. Baik, mungkin itu sedikit pengantar soal buku Teh Celup. Langsung saja, kalau begitu tanpa berlama-lama, saya memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang pertama, Mas Agus Dwi Prasetyo. Mas Agus Dwi Prasetyo lahir di Dayamurni 25 Agustus 1990. Beliau background-nya adalah seorang wartawan yang sudah berpengalaman dan banyak menulis berbagai artikel tulisan dan juga buku. Mungkin teman-teman di sini ada yang tertarik atau sudah membacanya, yaitu buku yang berjudul Teror Mata Abdi Astina yang berkisah tentang penegak hukum di lembaga anti korupsi yang mendapatkan teror. Buku kedua berjudul Titik Dalam Kurung yang menceritakan perjuangan penegak hukum yang mencari keadilan. Nah, ada bocoran nih, nanti sebentar lagi akan launching buku ketiga ya, Mas? Insya Allah kumpulan cerpen sih sebenarnya. Oke, kita nantikan bukunya. Baik, itu riwayat singkat perjalanan Mas Agus Dwi Prasetyo. Kepada Mas Agus, kami persilahkan untuk memaparkan background dan juga inspirasi dari penulisan buku ini. Silakan, Mas. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau ngomong soal background saya dulu ya. Background saya kebetulan hutan. Jadi latar belakangnya hutan. Kebetulan ini di tengah kota tapi ada hutan.
Jadi saya milih tempat ini karena sesuai dengan buku ini, Teh Celup ini enaknya memang ngopi atau ngeteh ya di tempat-tempat yang anginnya sepoi-sepoi, terus kemudian dengar suara-suara binatang-binatang kecil gitu. Nah ini saya ingin membawa pagi hari ini ke suasana yang sepi, sunyi, yang hanya terdengar angin gitu ya, agar kita bisa menikmati teh atau kopi kalau misalnya yang lagi ngopi. Kebetulan saya lagi ngopi kalau sekarang, belum sempat ke teh. Jadi kalau semakin anginnya enak, rasa teh atau rasa kopinya itu kemungkinan juga akan jadi lebih nikmat. Nah, untuk soal buku Teh Celup ini, kebetulan ini semuanya kebetulan ya. Saya dulu pernah menulis cerita yang terinspirasi dari kisah Pak Cuk Suryo Sempeno dan Bu Retno Kusumastuti ini. Keduanya merupakan pasangan suami istri yang tahun 2018 lalu menurut saya adalah ujian yang mungkin yang terberat ya di hidup mereka. Karena waktu itu Pak Cuk Suryo Sempeno, saya ingat betul waktu itu 2018 menjelang akhir tahun, ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Dan waktu itu Bu Retno dengan beberapa anaknya dan kemudian ditemani oleh pendamping penasihat hukum menghadapi penangkapan Pak Jo itu dengan luar biasa menurut saya. Dan waktu itu saya juga diperkenankan untuk menjenguk Pak Jo di rutan, dan di situ saya melihat ketegaran seorang penegak hukum yang dia notabene setiap hari, hampir saban hari itu mengurusi soal hukum, ternyata dia juga terpleset atau terjatuh di hukum juga. Nah, ini luar biasa. Cara menyikapinya itu yang menurut saya yang sangat luar biasa. Pak Cuk ditemani oleh Bu Retno itu sangat tegar, dan saya malah sering melihat mereka berdua ini tertawa gitu ya, tersenyum, menikmati masalah yang padahal kalau bukan mereka yang mendapatkan masalah itu, kemungkinan orang yang mendapatkan masalah yang sama itu juga tidak kuat gitu kan. Nah, itu gambarannya tahun 2018 lalu yang kebetulan saya juga meliput kejadian waktu itu. Nah, seiring berjalannya waktu, proses hukum sudah dijalani, dan Bu Retno comeback. Saya menilainya, saya lihatnya Ibu Retno mulai comeback, mulai menunjukkan kebijaksanaannya setelah menghadapi berbagai masalah itu. Nah, mengacu atau melihat buku Teh Celup ini, ada beberapa clue yang bisa membuat saya akhirnya bisa menjawab kondisi 2018 lalu. Salah satunya adalah terkait dengan itu tadi, apa yang dirasakan waktu itu. Jadi ketika kita bertanya apa yang dirasakan Bu Retno dan Pak Cuk Suryo Sempeno, ini terjawab di buku ini sebenarnya. Yang mereka rasakan ini sebenarnya campur aduk kalau saya melihatnya. Jadi ada perasaan kesal, ada perasaan sedih, tapi juga mereka juga harus mencoba bahagia dengan masalah-masalah itu, menikmati masalah-masalah itu dengan tidak bertindak di luar kewajaran ya. Biasanya kalau orang menghadapi masalah itu bisa bertindak di luar kewajaran. Kita sering melihat lah ya tindakan-tindakan orang yang di luar kewajaran ketika menghadapi suatu masalah. Nah, ini sangat penting bagi kita untuk menikmati masalah sebenarnya, bukan lari dari masalah. Nah, ini saya melihat itu sangat sangat gamblang di buku Teh Celup ini. Apalagi ketika kita melihat di bab pertama ya, itu Bu Retno menulis jika akhirnya semua akan kembali malulah pada daun kering yang gugur, ia yang tak pernah dendam pada angin. Ini waktu itu saya sempat tanya, tahun lalu kalau nggak salah, atau beberapa bulan lalu juga saya tanyakan lagi ke Bu Retno. Bu Retno dendam nggak ke Kejaksaan Agung, terutama ke Pak Jaksa Agungnya, Prasetyo, yang kebetulan namanya mirip dengan saya. Dan Bu Retno menjawab, tidak, sama sekali tidak dendam. Justru dia merasa berterima kasih kepada Pak Prasetyo, Jaksa Agung, dan Kejaksaan Agung secara institusi, karena telah memberikan sebuah pelajaran penting, yaitu tentang bagaimana cara menghadapi masalah dan
keluar sebagai perempuan hebat yang bijaksana, yang kuat menghadapi rentetan masalah yang kemungkinan mungkin baru terobati ya tahun ini kalau nggak salah 2021, karena Pak Jo itu bebasnya tahun ini. Nah, saya ingin mengatakan seperti ini. Ada beberapa hal terkait dengan bagaimana seorang manusia itu menyikapi masalahnya. Pertama, mungkin banyak yang sering mendengar tentang teori atau kata kontemplasi, merenung, menyucikan diri kalau bahasa sederhananya itu menyikapi masalah dengan sendirian, dengan merenung, itu membuat pikiran tenang. Itu orang banyak percaya tentang hal itu. Nah, saya berpikir Bu Retno juga pernah melakukan itu ketika menghadapi masalah ini, masalah hukum yang dihadapi suaminya. Terus kemudian ada lagi teori atau cara untuk menyikapi masalah, untuk mencari ketenangan hati. Itu dulu ada orang dari Baghdad namanya Ibnu Al-Jauzi, itu dia pernah mencetuskan kata uslah itu, yang artinya mengasingkan diri. Nah, saya juga melihat Bu Retno ini juga sempat mengasingkan diri. Artinya mengasingkan diri dalam konteks menghadapi masalah ini, mungkin dia tidak terlalu banyak, atau Bu Retno ini tidak terlalu banyak muncul di permukaan atau muncul di media sosial untuk mengatakan sesuatu yang sebenarnya ingin dia katakan. Nah, saya melihat Bu Retno ini telah melakukan upaya uslah ya, atau mengasingkan diri itu. Dia menjauh, menghindar dari hal-hal jahat, menghindar dari keburukan-keburukan yang bisa membuat pikirannya jadi lebih tertekan. Nah, saya melihat itu di buku ini juga tertulis di situ. Nah, terus kemudian ada lagi satu hal penting yang mungkin juga diketahui banyak orang, teori tentang katarsis. Nah, katarsis itu pertama kali kalau nggak salah dicetuskan oleh Sigmund Freud, orang Austria ya, yang akhirnya jadi banyak dibicarakan orang karena dia mencetuskan katarsis itu. Jadi dalam katarsis ini seseorang juga sebenarnya sama dengan teorinya Ibnu Al-Jauzi itu tadi, bagaimana cara menikmati masalah. Saya sebut di sini menikmati masalah, karena masalah itu kalau kita hadapi dengan cara menikmatinya itu seperti kita menikmati teh itu atau menikmati kopi itu. Jadi Bu Retno sudah melakukan uslah, sudah melakukan katarsis, terus kemudian dia keluar, dia comeback dengan buku ini, Teh Celup, yang di situ menyajikan banyak hal yang menjadi yang bisa menjadi panutan atau pedoman kita kelak ketika misalnya kita mendapatkan masalah. Tentu masalah itu sangat beragam ya, tidak hanya sekedar masalah hukum menurut saya, tapi juga masalah kehidupan yang lain itu bisa menjadi masalah juga ketika itu memang membuat kita tertekan, kita membuat kita merasa berpikirnya lebih ngoyo, lebih ngotot, itu saya pikir juga menjadi masalah. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara kita menghadapi masalah itu. Nah, saya tertarik memang ketika membahas tentang orang yang menyelesaikan masalahnya atau mengurangi sedikit masalahnya dengan cara menulis, atau menyucikan otaknya, membersihkan otaknya itu dengan cara menulis. Saya sangat salut dengan orang-orang yang yang punya cara seperti itu. Karena setidaknya kita akan mendapat sedikit jawaban dari apa yang menjadi permasalahan orang tersebut. Kalau mereka tidak menulisnya, kita terkadang hanya bisa menerka-nerka. Sebenarnya ada masalah apa dengan orang itu? Kenapa dia sangat murung? Kenapa dia sangat menghindari kerumunan atau menghindari interaksi sosial? Nah, kalau ketika mereka ini tidak menuliskan ceritanya, kita jadi tidak tahu apa yang sebenarnya ada dalam pikiran mereka. Nah, menurut saya cara menikmati masalah dengan menulis itu, kita bisa jadi tahu masalah yang dihadapi orang tersebut, dan orang tersebut mungkin juga akan mendapatkan kepuasan, mendapatkan kenikmatan yang lebih ketika tulisannya dibaca orang. Kira-kira seperti itu gambaran saya tentang Teh Celup atau yang dialami oleh Bu Retno ini, yang dia mencoba menghadapi masalah ini dengan tegar, dengan cara yang elegan menurut saya, dengan cara hukum-hukum yang ditempuh secara formal di Kejaksaan Agung maupun di pengadilan. Kira-kira pengantarnya itu dulu, Mbak Tia.
Terima kasih. Mungkin nanti kalau misalnya kita mau sharing, silakan nanti kalau teman-teman kita sharing bersama. Baik, terima kasih banyak Mas Tio atas pemaparan materinya tentang background gitu ya dari tulisan yang diangkat oleh Ibu Retno ini. Baik, saya lanjutkan saja kepada narasumber berikutnya, yaitu Ibu Antik Bintari SIP MT, peneliti Pusat Riset Gender dan Anak Universitas Pajajaran. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan riwayat singkat perjalanan Ibu Antik. Ibu Antik adalah dosen Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pajajaran. Beliau aktif mengkaji isu-isu gender, perempuan, dan anak, khususnya berkaitan dengan pencegahan kekerasan berbasis gender, perlindungan anak, dan juga pemberdayaan perempuan. Beliau sudah banyak melakukan berbagai penelitian dan juga publikasi. Baik, langsung saja kepada Ibu Antik untuk memaparkan bagaimana sih eksistensi dan juga kesetaraan perempuan, terutama di era revolusi industri 4.0 ini. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, suara saya sudah terdengar, Mbak Tia? Nah, sudah aman. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga sehat selalu semuanya di sini. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Rekbook ya yang sudah melibatkan saya dalam diskusi yang menarik ini, Mbak Tia, dan kemudian salam saya untuk Mas Tio dan Mas JJ begitu yang bersama-sama membahas ini. Tentu saja saya tidak fokus pada judul yang ditawarkan ya, karena menurut saya itu akan sangat luas, tapi akan saya lebih kerucutkan kaitannya dengan apa yang akan saya tinjau gitu ya, atau saya coba bahas dari buku yang ditulis oleh Ibu Retno ini. Sebetulnya sebagai pengantar, begitu saya dikontak oleh Rekbook, kemudian dikatakan bahwa ini buku yang ditulis oleh seorang perempuan dengan judul Teh Celup, saya sudah memastikan pasti beliau mengutip dari Eleanor Roosevelt begitu ya. Karena kalau kami di kelompok feminis gitu ya, yang biasa isu-isu gender, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para feminis ini sudah sangat familiar, termasuk apa yang disampaikan oleh Eleanor berkaitan dengan menganalogikan perempuan sebagai teh celup begitu ya. Jadi begitu saya lihat bukunya, oh sepertinya ini mengambil filosofi dari apa yang disampaikan Eleanor. Ternyata benar begitu ya. Jadi kita akan coba bahas. Nah, saya sengaja mengambil judul mengapa perempuan itu perlu menulis begitu ya. Dan kenapa jarang sekali penulis perempuan yang kemudian tersosialisasikan dengan baik ya, ininya kecuali N. Hadini misalnya ya, Mirawe begitu ya, dan kemudian Laksmi Pamuncak, dan mungkin ini menjadi salah satu juga yang nantinya bisa Bu Retno akan terus bisa melanjutkan tulisannya. Ya teman-teman semua, karena saya dari perspektif gender, saya akan memulai dengan ini adalah sebuah dialog-dialog yang biasa kita hadapi, umumnya dia akan dirasakan oleh perempuan. Akan berbicara misalnya, sometimes I'm glad I'm a woman because gitu ya. Kalau saya pribadi akan menjawab, seringkali saya merasa bahagia menjadi perempuan karena saya misalnya, kalau yang paling muda ya, saya punya banyak pilihan untuk bermake up atau tidak, saya boleh pakai rok atau celana panjang begitu ya, itu yang paling simple. Tapi kalau kemudian sometimes I wish I were a man because saya merasa kalau sebagai laki-laki kok lebih bebas ya, mau merokok tidak ada stigma begitu ya, mau tertawa terbahak-bahak tidak ada yang melarang, kemudian berperilaku seolah-olah ngomong agak tinggi atau agak kasar juga tidak masalah, tapi kalau buat perempuan kan itu menjadi problems gitu ya dalam konstruksi sosial masyarakat kita begitu. Nah, ini adalah sebuah pengantar yang pertama untuk kemudian kita bersama-sama membahas betapa perempuan dan laki-laki bisa berbeda sekali dalam cara pandang gitu ya. Nanti saya akan coba arahkan ke bukunya. Ya lanjut Mbak. Nah, kemudian kalau kita berbicara tadi ya, seandainya menjadi perempuan seperti apa, kalau laki-laki seperti apa, itu sebetulnya bagian dari konstruksi sosial yang salah satunya adalah berbicara stereotype gitu ya. Jadi seringkali misalnya laki-laki itu dianggap ya kuat begitu ya, sombong, kasar, mendominasi gitu ya, tegas, tidak komunikatif. Dan ini sebetulnya stigma juga untuk laki-laki begitu ya. Laki-laki juga saya pikir tidak akan terlalu nyaman kalau dikatakan sombong, kasar begitu ya. Sedangkan perempuan juga tentunya tidak terlalu nyaman juga kalau berulang kali disebut dengan yang lemah gitu ya, sederhana, penurut, penuh kebimbangan begitu ya. Tapi dan kemudian ini menarik disebutnya komunikatif gitu, sedangkan laki-laki dianggapnya non komunikatif. Tapi faktanya
pemimpin yang pada maju sekarang laki-laki begitu, kenapa perempuan terabaikan? Nah, itu lain soal ya, itu cerita lain lagi tentang isu gender. Ya lanjut, Mbak. Ini sekilas saja ya untuk mengantarkan. Nah, saya masuk pada dari stigma-stigma tersebut, seringkali orang menganggap yang pantas menulis, yang punya kemampuan menulis itu hanya laki-laki. Laki-laki itu dan laki-laki dan perempuan setelah melakukan aktivitas menulis pun dibedakan. Perempuan seolah hanya mampu menarasikan kehidupannya dianggap tidak penting. Sedangkan laki-laki dianggap menuliskan hal-hal yang ilmiah begitu ya, dan penting, sehingga itu pun sudah ada terjadi diskriminasi begitu. Jadi seolah-olah tutur gitu ya, perempuan bertutur, perempuan menceritakan sesuatu itu sesuatu yang tidak penting. Padahal kalau saya pribadi melihatnya mau itu ilmiah atau tidak, itu sebetulnya knowledge begitu. Tinggal kita memilih apakah itu akan diambil sebagai knowledge kita atau tidak begitu kan ya, dan itu pilihan. Representasi perempuan dalam novel ini, masih itu ya, representasi perempuan dalam novel bisa dianalisis ya oleh kami ini dalam perspektif feminisme begitu ya. Nah, feminisme itu sendiri pada hakikatnya menginginkan perempuan yang dianggap sebagai makhluk otonom memiliki persamaan begitu ya, baik dalam politik, ekonomi, pendidikan, hukum gitu ya, dan kemudian perlakuannya dari masyarakat dan di masyarakat. Nah, tidak dapat dinafikan bahwa pembicaraan mengenai representasi perempuan sangat terkait dengan isu gender begitu ya. Dan gender ini sendiri banyak definisinya, tapi saya mengambil yang paling terkenal dari Mansur Fakih ya, kalau penulis gender di Indonesia, itu bahwa gender adalah konstruksi ya, konstruksi sosial ya. Jadi seseorang dikonstruksi secara kultural dan sosial begitu. Dan kemudian bahwa gender itu adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan, dikonstruksi secara sosial dan kultural, dan ini sangat berbeda dengan jenis kelamin, atau katakanlah ini berbeda dengan apa yang orang katakan kodrat gitu. Jadi kalau perempuan lemah itu kodrat, oh bukan gitu ya. Perempuan itu kemudian pemurung, gampang baperan gitu ya, itu kodrat katanya. Itu bukan. Nanti ada pembahasannya dan mungkin akan berjalan di diskusi. Ya lanjut Mbak. Nah, representasi dari novel itu biasanya akan memunculkan banyak keberagaman cerita. Cerita perempuan apa? Biasanya dia akan berbicara marginalisasi, bagaimana dia terpuruk dalam kemiskinan. Itu banyak novel-novel perempuan juga yang menceritakan itu. Bagaimana dia menjadi korban KDRT ya, beberapa novelnya dari Mirawe juga seperti itu. Kemudian bagaimana misalnya penomorduaan perempuan ya, seolah-olah perempuan itu dianggap jenis kelamin second class. Dianggap kemudian tidak berarti. Misalnya Nawal Sadat begitu ya, pada saat berbicara perempuan di titik nol, dia akan berbicara bagaimana termarginalisasinya perempuan begitu ya. Bagaimana perempuan itu dinomorduakan. Jadi isu-isu dalam narasi-narasi perempuan dalam novel, dalam tulisan-tulisan biasanya akan berkaitan dengan ini. Marginalisasi, subordinasi, diskriminasi begitu ya. Lanjut. Ada lagi berbicara misalnya beban ganda ya, next. Jadi setelah marginalisasi, subordinasi, diskriminasi, lanjut Mbak. Kita akan lihat ada beban ganda ya. Orang selalu bangga misalnya mengatakan, oh saya multitasking. Perempuan itu kan kayaknya seringkali ya diklaim multitasking. Buat saya sebetulnya itu bukan multitasking, tapi multi burden karena beban ganda. Tidak seharusnya kok setiap jenis kelamin itu mengerjakan semuanya. Sebetulnya sebaiknya ya bermitra, saling berbagi, saling melakukan kerjasama begitu. Jadi tidak ada satu orang yang terbebani dalam segala hal begitu ya. Itu adalah isu bagaimana perempuan seringkali menjadi beban ganda. Sudah bekerja di luar, dia juga harus bertanggung jawab di domestik. Mau melakukan aktivitas di luar, dia juga harus dapat izin dan lain-lain begitu ya. Kemudian ada stereotip dan tentu saja isi kekerasan gitu ya. Jadi isunya ada 6 ya, berkaitan dengan ketidakadilan gender yang kerap kali muncul dalam tulisan-tulisan yang ditulis oleh perempuan. Ya lanjut. Kemudian saya akan masuk ya, mengantarkan juga bagaimana sebetulnya kekuatan perempuan juga ada dalam tulisan. Siapa yang tidak kenal Kartini begitu ya? Kartini itu orang bisa ada yang mengatakan bahwa dia bukan pahlawan. Seolah-olah pahlawan itu tadi maskulin, mindsetnya itu patriarki, bahwa kalau perjuangan itu harus physically. Gitu ya. Padahal gitu ya, tulisan-tulisan itu adalah sebuah kekuatan dalam perjuangan. Kenapa orang senang mensatir quotes-quotes dari Soekarno, quotes dari Tan Malaka, Pramudia Anantatur? Karena ya tulisan-tulisannya menguatkan, dan itu yang dilakukan oleh Kartini. Kenapa Kartini jadi berbeda? Karena dia punya legacy, dia punya semacam warisan untuk kemudian dilihat cara berpikirnya, dan itu dari tulisan. Jadi seperti yang diungkapkan oleh Sikus gitu ya, woman must write herself.
perempuan harus menuliskan takdirnya sendiri. Dan Kartini melakukannya untuk menunjukkan pada dunia perempuan memiliki hak berbagi pengalaman dan kepentingannya. Subjektivitas perempuan bukan lahir dari catatan sejarah yang cenderung berpihak pada laki-laki begitu ya. Jadi perempuan berhak gitu ya, berhak untuk menuliskan takdirnya sendiri. Ini yang menjadi highlight dan akan mengantarkan kita pada apa yang dalam yang saya bisa interpretasikan dari apa yang dilakukan oleh seorang Ibu Retno gitu ya. Ya lanjut. Nah, teh celup sebagai narasi perempuan. Kalau saya punya statement ini ya, teh celup adalah narasi perempuan sebagai kekuatan gitu ya. Jadi satu dari sekian banyak kegiatan yang dapat mengaktualisasikan potensi perempuan seperti tadi yang disampaikan bahwa perempuan harus menuliskan cerita tentang dirinya adalah menuliskan hal-hal yang dialami, yang dirasakan, yang dilihat, yang didengar. Baik itu berupa kesedihan ataupun kegembiraan. Dan teh celup ini menggambarkan ada kesedihan di situ, tapi juga ada kemudian kebahagiaan yang coba dieksplor oleh Bu Retno untuk menenangkan dirinya sebagai self healing gitu ya. Jadi dalam konteks dia menuangkan pikirannya, menuangkan rasanya dalam apapun medianya, sebetulnya itu adalah proses self healing gitu ya. Bagaimana menenangkan dirinya sendiri atas hal-hal yang menimpanya, atas hal-hal yang sebetulnya berat gitu ya. Belum tentu orang lain mampu juga menghadapinya gitu ya. Nah, perempuan berhak menulis apapun menurut saya ya sebagai upaya menarasikan dirinya, bertutur, dialami dengan cara yang sederhana dan bebaskan dirinya dari hal-hal yang ilmiah. Tidak harus terstruktur, gitu. Tidak harus mengikuti kaidah, tapi menulislah begitu ya. Dan sebetulnya apa yang saya lihat dari buku ini adalah bahwa penulis berusaha jujur ya, dan tidak mudah untuk jujur dan terbuka dalam memaparkan pengalaman hidup. Gitu. Terlebih cerita yang penuh duka, gitu ya. Nah, tulisan perempuan itu biasanya bisa dikatakan kalau dalam konteks kami yang feminis itu bisa merintis jalan pembebasan. Dia bebas mengekspresikan semua pengalaman, kesadaran, termasuk mengkonstruksikan dunia imajinasinya tanpa adanya batas yang mengelilingi ruang geraknya gitu ya. Jadi ya bebas aja gitu menulis itu ya. Nanti kan tinggal publik ya. Apakah publik mau baca atau tidak gitu. Apakah mengamininya gitu ya. Ya lanjut. Teh celup narasi sebagai perempuan sebagai kekuatan ini juga menurut saya adalah sebuah upaya menarasikan rasa gitu ya, mengedukasi dirinya sendiri gitu. Jadi pada saat kita menulis sebetulnya kita mengedukasi diri kita gitu ya, menyampaikan pesan. Kenapa saya katakan mengedukasi diri? Karena tanpa disadari Bu Retno mengutip banyak statement-statement dari tokoh yang luar biasa yang bisa jadi orang tidak tahu begitu ya. Dari Eleanor begitu ya, kemudian dari beberapa tokoh yang juga dikutip begitu ya, dan menyampaikan pesan untuk membangun bonding gitu ya, untuk membangun ikatan yang secara spesifik ditujukan untuk perempuan-perempuan yang mungkin punya pengalaman yang sama. Dan kekuatan perempuan dapat terwujud melalui berbagai cara ya, langsung ataupun tidak langsung. Bu Retno mungkin tidak langsung, tersirat maupun tersurat gitu ya, melalui orang lain atau dirinya sendiri. Ini melalui buku berarti ada medianya gitu ya. Kemudian apa tujuannya? Tentu saja untuk mengubah pelabelan, supaya tidak lagi dikatakan perempuan itu nggak bisa apa-apa ya, tidak bisa menghadapi masalah ya, nggak bisa bertanggung jawab ya atas sebuah situasi, nggak independen ya gitu ya. Nah itu akan dapat dihancurkan. Saya mengutip lagi dari salah satu senior saya, Prof. Akwarini Priyatna, yang pada saat pengukuhan guru besarnya dia menuliskan dengan sangat tegas begitu ya, bahwa dia katakan saya marah maka saya menulis. Gitu. Nah ini saya ingat terus gitu ya, bahwa perempuan bisa menulis dengan latar belakang apapun gitu. Jadi apa yang dikatakan Prof. Akwar ini adalah kemarahan dia atas ketidakadilan gitu ya, kemarahan beliau atas sesuatu yang tidak setara begitu. Nah karenanya dia perlu mengungkapkan itu dalam tulisan gitu ya, menjadi legacy. Ya lanjut. Ini kutipan-kutipan juga karena saya seperti Bu Retno ya senang mengutip juga bahwa I don't know with women to have power over men. Jadi sebetulnya kesetaraan, perjuangan atas bagaimana mencapai kesetaraan dan keadilan itu bukan ingin melampaui gitu ya. Tapi bagaimana kita juga punya kekuatan atas diri kita gitu ya. Jadi I do not wish women to have power over men but over themselves gitu ya. Dan life isn't perfect. Any failures you have are actually learning moment. Jadi ya hidup tidak sederhana, hidup tidak sempurna, itu yang disampaikan oleh Bu Retno ya. Dan semua kegagalan ya sebetulnya proses pembelajaran ya. They teach us how to grow and evolve gitu. Jadi ini sebetulnya rangkuman ya dari apa yang saya baca dari Bu Retno, ada quotes-nya gitu. Ya lanjut, 2 slide terakhir. Ya, ini tanggapan saya ya atas upaya-upaya atau effort
siapapun yang menulis, khususnya untuk perempuan-perempuan. Jadi bagaimanapun tanggapan orang atas tulisanmu nanti, tetaplah menulis karena itu yang akan menjadi bagian dari senjata atau tools untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Dan tak menyepakati pendapat orang lain adalah hak gitu ya. Dan biarkan juga orang tidak sepakat dengan kita, namun tidak perlu mencerca karya orang lain. Dan saatnya untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah kau tulis? Dan menjadi catatan bagi dirimu dan sesamamu ya, serta hal apa yang akan kau simpan untuk sejarah hidupmu kelak. Ini ada kata yang menarik, apa yang akan kau simpan untuk sejarah hidupmu kelak? Karena ini berkaitan dengan quotes yang favorit saya juga, next sebagai slide terakhir. Bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Demikian yang dikatakan oleh Pram, dan ini semua akan sangat menginspirasi siapapun, dan ini yang sangat menginspirasi saya khususnya pada saat saya juga mencoba menuliskan yang sederhana, dan itu juga yang dilakukan oleh Bu Retno sebagai bagian dari menulis adalah bekerja untuk keabadian, dan dia tidak ingin hilang dalam masyarakat. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak Tia. Terima kasih, dan mungkin kita akan buka dalam diskusi nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Antik, terima kasih banyak. Kalau aku personally itu benar-benar membuka insight banget soal kesetaraan gender dan juga bahwasanya setiap orang, khususnya perempuan, itu semuanya bisa menulis gitu. Dan yang terakhir tadi menarik sekali, tidak perlu memikirkan dan juga mendengarkan apa kata orang tentang tulisan kita ya Bu, tapi tetaplah menulis. Dan setuju juga dari quotes-nya tadi terkait dengan ketika kita sudah tiada dari dunia ini, raga kita sudah hilang. Tapi ketika kita menulis, maka itu akan abadi. Terima kasih banyak Bu Antik. Saya lanjutkan ke narasumber berikutnya, Bapak JJ Rizal. Namun saya ingin membacakan CV singkat beliau. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan Bapak JJ Rizal karena sering muncul di layar kaca ya. Beliau adalah sejarawan gitu ya. Dia juga adalah pendiri dari penerbit Komunitas Bambu atau KOBAM sejak tahun 98 nih, saya baru lahir, sampai dengan saat ini. Beberapa karyanya itu banyak sekali soal sejarah, dan juga ada juga soal kuliner. Ya, itu cukup CV singkat dari Bapak JJ Rizal. Kepada Bapak, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Suara saya cukup didengar? Aman, Pak. Ya, terima kasih. Ibu Retno Kusumastuti di dalam bukunya ini, Teh Celup, sudah memilih sejumlah tokoh perempuan dari sejarah Indonesia dan dunia. Mulai dari Nyonya Roosevelt, Eleanor Roosevelt, dan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa judul buku ini pun mengambil dari Ibu Eleanor. Lalu Fatmawati, lalu ada Ustia, tokoh yang jarang disebut nama aslinya, tapi lebih dikenal sebagai Nyi Ageng Serang, lalu Gayatri Rajapatni, Cut Nyadin, dan termasuk yang masih hidup ya, Ibu Sumarsi. Nah, kalau saya membaca buku Teh Celup ini, saya jadi teringat kembali buku pertama yang wajib saya baca ketika masuk kuliah di jurusan sejarah FSUI, sekarang FIBUI ya, seperempat abad lalu. The Use of History, itu karya Rose ya, itu buku yang diperkenalkan sejak awal masuk kuliah. Bukunya udah diterjemahkan di tempat saya bekerja ke dalam bahasa Indonesia, judulnya Apa Guna Sejarah pada tahun 2014. Nah, kita tentu pernah mendengar sejarah disebut berguna itu untuk pekerjaan seperti Mas Tio gitu ya, jurnalis sekaligus seorang sastrawan atau novelis begitu ya. Kerja-kerja jurnalistik itu kita pasti pernah dengar nama besar seperti Walter Lippmann, Henry Steele Commander dari Amerika, atau Brogan dan Arthur Bryan gitu ya dari Inggris. Itu nggak mungkin bisa membentuk opini cerdas dari pena jurnalistik mereka kalau tidak belajar sejarah atau punya background pengetahuan sejarah yang cukup baik. Kita juga tentu tahu dalam dunia diplomat atau keluar negerian gitu, hubungan luar negeri, nama Winston Churchill gitu. Dia menjadi orang yang sangat luar biasa dan memainkan peran sentral dalam Perang Dunia Kedua, sebab sejak kecil kalau kita baca beberapa kisahnya Churchill ini, dia itu pembaca yang bersemangat terhadap sejarah begitu ya. Jadi dia betul-betul membentuk pemikirannya dengan sejarah.
catatan hidupnya tentang My Early Life itu adalah historiografi yang luar biasa. Jadi ini kita katakan guna yang paling kelihatan dari sejarahnya. Tapi Rose juga sebagai penulis guna sejarah, buku pengantar yang sangat baik untuk memahami guna sejarah itu. Sebenarnya juga menyebut bahwa lebih dari urusan sekedar pekerjaan, sejarah bermanfaat karena ia memungkinkan siapapun memahami berbagai peristiwa, masalah, dan situasi aktual terkini. Artinya dengan pulang ke rumah sejarah, kita bisa punya peta untuk memahami masalah-masalah, peristiwa-peristiwa, dan situasi aktual kini, dan mungkin juga peta ke masa depan. Artinya jika seseorang tidak memahami sejarah, artinya tidak mudah memahami keadaan kekiniannya dia, dan lingkungan tempat tinggal serta bagaimana ia menghadapi kehidupan dengan masyarakat di lingkungannya. Jadi sampai di sini dengan mudah kita akan orang akan menjadi korban permainan hidup dan lingkungan jika dia tidak memahami sejarah. Sebaliknya jika dia mengetahui sejarah dapat melakukan emansipasi atas kekiniannya serta ke masa depan. Jadi itulah sejarah ya. Sejarah itu adalah cerita tentang kelompok masyarakat, kisah mereka dan proses bagaimana mereka menjadi ya sebagai society, dan kita bisa mengetahui seperti apa masyarakat di masa lalu dan evolusi mereka. Dan dari sini kita bisa mendapat atau mengorek petunjuk perihal faktor-faktor yang mengendalikan mereka, lalu pergerakan dan kekuatan yang menggerakkan mereka itu apa, motifnya, konflik baik umum maupun personal yang membentuk berbagai peristiwa. Sejarah bagaimanapun akhirnya dari apa yang saya katakan adalah merupakan kajian yang terkait dengan sifat manusia sepanjang waktu. Di dalamnya karena itu kemudian orang mengenal dengan mudah sejarah, mengidentifikasinya dengan biografi atau autobiografi orang-orang, tokoh-tokoh yang besar di dalam sejarah. Sebab itu pula dari hidup mereka kita bisa menarik manfaat pelajaran dan akhirnya juga kesenangan. Mengapa kesenangan? Sebab bagaimanapun pengetahuan sejarah itu akan memperkaya dan melengkapi penghargaan kita terhadap dunia yang kita lihat di sekeliling kita. Jadi sejarah itu memberikan ketertarikan dan makna terhadap beberapa hal yang mungkin kita tidak perhatikan sebelumnya. Ini menurut saya kalau kita baca buku Bu Retno, kita akan memahami proses bagaimana dia pulang ke rumah sejarah dan memanfaatkan sejarah itu sebagai katarsis atau alat untuk self healing istilahnya tadi. Jadi sejarah adalah inti dari begitu banyak kisah orang-orang. Sejarah adalah tentang manusia. Membaca kisah orang-orang, biografi atau autobiografi adalah cara terbaik untuk memulai memahami sejarah. Di buku Bu Retno kita bisa tahu ya kenapa Bu Retno menggunakan kisah orang-orang itu, karena cara paling cepat belajar sejarah adalah melalui biografi. Setiap orang memang akan tertarik dengan kepribadian, dan dalam biografi itu kita disajikan aneka kepribadian. Bahkan lebih kompleks lagi apabila kita memasuki novel-novel sejarah seperti karya Tolstoy, Stendhal, atau Pram gitu ya yang tadi dikutip, kita akan mendapatkan ranah atau khasanah yang luas tentang berbagai macam kepribadian. Jadi sebab itulah dapat dipahami bahwa Bu Retno tuh memanfaatkan betul, menggunakan betul sejarah sebagai medium. Pinjam anak judulnya itu curhat inspiratif dari seorang perempuan yang suaminya harus dipenjara karena kriminalisasi. Jadi kita bisa melihat ya dalam konteks sejarah, ya, dalam konteks ilmu sejarah, Bu Retno ini sebenarnya telah menjadikan sejarah sebagai proses pembebasan atau liberation. Kalau kita dengar Mas Tio tadi menggambarkan tentang kasus yang dihadapi Bu Retno dan suami yang begitu berat, jadi kita melihat Bu Retno itu menggunakan sejarah sebagai alat untuk melakukan pembebasan atau liberation. Jadi kita bisa mengatakan Bu Retno tengah mengambil ibroh atau pelajaran sejarah
dan secara sadar keluar juga, ini politis menurut saya, sadar keluar dari kecenderungan historiografi, mungkin juga yang dihadapi adalah para laki-laki nama-nama besar begitu ya. Jadi dia secara politis menurut saya, secara subjektif juga ingin mendekonstruksi itu dengan mendekonstruksi kecenderungan historiografi yang histori atau cerita kisah laki-laki. Ya, Bu Retno justru mengambil dari tokoh-tokoh perempuan. Memang dia menyebut ada Gajah Mada begitu, tapi itu bukan tokoh yang dominan. Bahkan sampai judul bukunya pun mengambil dari tokoh perempuan begitu ya. Jadi sampai di sini saya tuh jadi teringat apa yang dikatakan oleh Hegel, yang ungkapannya sering orang ulang-ulang tapi sering disalahpahami ya. Hegel bilang satu yang dapat dipelajari dari sejarah adalah kita tidak belajar sama sekali dari sejarah. Apa yang kita pelajari dari sejarah adalah kita tidak belajar sama sekali dari sejarah. Nah, Bu Retno ini adalah sedikit dari kita yang belajar dari sejarah, dan ia melalui bukunya ini, Teh Celup, telah memantul-mantulkan kepada kita pelajaran apa yang dia dapat dari sejarah, ibroh apa, hikmah apa yang dia dapat dari sejarah, yang tak ada habis-habisnya itu. Karena itu saya mau bilang selamat dan terima kasih kepada Bu Retno. Baik, terima kasih banyak Bapak Jeje Rizal sudah memaparkan materinya. Sangat menarik sekali gitu ya. Ketika seorang menulis itu pasti dia sudah paham sekali gitu sejarah dari latar belakang apa yang dia tulis begitu. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah banyak pertanyaan dari para peserta. Baik, langsung saja saya tanyakan. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Raul Nardo. Pertanyaan saya tujukan kepada Pak Agus Dwi Prasetyo dan juga Ibu Antik. Mohon disimak untuk pertanyaannya. Sesuai background buku Teh Celup mengenai representasi perempuan di kehidupan bermasyarakat yang kerap mendapatkan ketidakadilan dan diskriminasi di masyarakat, menurut pemateri, apa tantangan dan juga hambatan dalam mengubah atau mengikis persepsi dan juga diskriminasi yang selama ini terjadi kepada perempuan? Terlebih, diskriminasi itu sendiri sulit dihindari karena secara tidak langsung kita sudah dididik untuk didiskriminasi secara tidak langsung dari pengajaran dari orang tua, lingkungan, dan juga budaya kita terhadap orang lain termasuk terhadap perempuan itu sendiri. Jadi poinnya adalah tantangan dan juga hambatannya. Baik, mungkin langsung jawab dulu ya Bu. Mas, silakan. Oke, saya mau jawab dulu ya. Ini menarik pertanyaannya terkait dengan ini sebenarnya berkaitan dengan pola pikir kita, bagaimana cara menempatkan perempuan di mata masyarakat atau di lingkup masyarakat. Beberapa waktu lalu, ini saya ambil pengalaman aja ya. Beberapa waktu lalu itu ada demo mahasiswa di gedung KPK, meskipun tidak tepat di depan gedung KPK, tapi jaraknya sekitar 40 meter lah dari gedung KPK. Di situ ada ratusan mahasiswa, mungkin sampai ribuan. Yang membuat saya terenyuh itu adalah salah satu orasi yang disampaikan oleh orator. Di situ dia menyisipkan kata untuk perempuan Indonesia. Nah, dari sekian banyak demonstrasi atau orasi yang saya ikuti, yang saya liput gitu ya, kata untuk perempuan Indonesia atau kalimat untuk perempuan Indonesia ini bagi saya sangat spesial karena
teman-teman mahasiswa itu sudah dalam tanda kutip mengampanyekan bagaimana kita ini berjuang tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, tapi lebih spesifik untuk perempuan Indonesia. Jadi pesan yang disampaikan sangat jelas bahwa mahasiswa-mahasiswa kita sekarang ini juga memikirkan bagaimana stigma atau paradigma kita ya tentang perempuan yang selalu diabaikan hak-haknya. Nah, ketika mahasiswa berorasi terus kemudian dia mengampanyekan soal perempuan Indonesia atau setidaknya dia membawa amanah ya, membawa pesan yang sangat jelas bahwa orasi yang mereka sampaikan itu tidak hanya untuk rakyat Indonesia tapi untuk perempuan Indonesia. Ini menurut saya adalah patut dicontoh dan saya berharap dari diri kita sendiri kita berpikir bahwa apa yang kita perjuangkan dalam hidup ini atau yang kita perjuangkan dalam menuntut hak kepada negara segala macam itu kita benamkan sedikit lah terkait dengan hak perempuan dalam perjuangan kita. Menurut saya itu sangat meskipun sedikit itu sangat membantu kita mengubah stereotip atau mengubah sudut pandang kita terhadap perempuan. Kita yakinlah bahwa sebenarnya masyarakat kita ketika kita terus-menerus mengatakan bahwa perjuangan kita adalah juga untuk perempuan Indonesia, ke depan ini akan menjadi sebuah sebuah hal baru yang kita bisa beradaptasi dengan perempuan itu tidak sekedar perempuan itu adalah sebagai pasangan hidup atau sebagai teman hidup bagi laki-laki, tapi di situ perempuan adalah sama dengan laki-laki dengan punya hak yang sama dengan laki-laki. Jadi menurut saya dimulai dari pikiran kita dulu, terus kemudian kita mulai menyisipkan sedikit demi sedikit tentang hak perempuan itu dalam setiap sambutan, dalam setiap penyampaian materi, dalam setiap hal-hal yang itu ada di ruang publik. Itu menurut saya bagaimana cara kita untuk mengatasi atau sedikit demi sedikit menghilangkan stigma bahwa perempuan itu lemah. Salah satunya dengan cara itu tadi ya. Itu saya sangat tertarik sekali dengan orasi teman-teman mahasiswa itu yang dengan tegas dan itu berkali-kali diucapkan oleh teman-teman mahasiswa untuk perempuan Indonesia itu sangat jelas dan pesannya langsung sampai di orang yang mendengar itu. Menurut saya itu. Halo? Iya, Mas. Iya, menurut saya itu ya terkait dengan bagaimana kita mencoba mengatasi atau menjawab tantangan bagaimana perempuan Indonesia itu masih di stigma buruk atau di stigma lemah oleh masyarakat atau kebanyakan orang di sekitar kita. Baik, Mas Tio, terima kasih. Saya lanjutkan kepada Bu Antik, dipersilakan. Ya, terima kasih ya kepada siapa nih yang bertanya, Mas Ronaldo ya. Baik, kalau bicara sebetulnya panjang ya, jadi nggak bisa mungkin hanya 1 menit ini saya sampaikan jawabannya karena isu gender ini sebelum kita masuk ke sini sebetulnya kita harus memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan gender begitu, apa sih yang dimaksud dengan konstruksi sosial yang berbeda, apa sih yang disebutkan ketidakadilan, kesetaraan begitu ya. Tapi pada intinya apa sih kemudian strategi begitu ya. Yang harus dilakukan memang melalui edukasi begitu, melalui pendidikan. Selama ini dari level pendidikan dasar itu belum seringkali tidak diajarkan bagaimana kesetaraan begitu ya. Bahkan sebetulnya sampai teman saya itu di UPI sampai merancang bagaimana PAUD itu di level PAUD saja sudah
sudah mulai memahami ada kesetaraan dan keadilan gender. Misalnya pada saat berbicara urusan mainan begitu ya, apakah mainan itu hanya untuk laki-laki itu hanya mobil-mobilan? Kenapa perempuan nggak boleh menyentuh mobil-mobilan? Kenapa misalnya perempuan nggak boleh main pertukangan begitu ya, tapi perempuan selalu dikasih boneka begitu? Itu kan hal-hal yang dalam konteks edukasi sudah dibiasakan dalam proses pendidikan pun, bahwa sudah jangan melakukan itu pekerjaan laki-laki, sudah jangan melakukan itu pekerjaan perempuan. Dari situ saja sebetulnya sudah menjadi PR besar. Kenapa kita harus membedakan permainan begitu ya? Kenapa kita harus membedakan permainan? Permainan itu nggak berjenis kelamin. Yang menjenis kelaminkan itu orang gitu. Bahwa itu harus perempuan. Kenapa perempuan nggak boleh kalau pakai baju hitam, keseringan pakai baju hitam kok kayaknya maskulin. Tapi kalau laki-laki baju pink itu feminin gitu ya. Padahal warna juga tidak ada masalah loh. Warna itu tidak berjenis kelamin ya. Nggak ada yang menciptakan warna merah itu hanya untuk perempuan, nggak ada. Buktinya PDIP pilihnya merah gitu ya. Nah, jadi maksud saya artinya tidak bisa kita kemudian kalau pendidikan itu tidak dirubah ya di sekolah, karena anak-anak itu lebih banyak waktunya di sekolah sebetulnya begitu ya. Bayangkan SD saja sekarang dengan kurikulum 13 itu bisa sampai jam 3 sore gitu ya. Selanjutnya di rumah paling tidur, ngantuk, makan gitu ya. Orang tuanya hanya bertemu di weekend. Nah, artinya kan ini stakeholder-nya banyak gitu loh. Pemangku kepentingan atau yang punya peran untuk mengedukasi itu banyak. Dan kalau saya tetap pendidikan itu harus sekali gitu ya. Makanya Menteri Pendidikan yang sekarang itu mengatakan bahwa ada 3 dosa besar kan. Berbicara intoleran, berbicara kekerasan seksual, itu kan bagian dari PR yang kemudian juga tidak deliver dengan baik dalam konteks pendidikan di kita. Ini nanti siang nih Mbak Tia, makanya saya minta dimajuin jam 10 itu karena saya mau bantu FGD untuk guru-guru ya, berkaitan bagaimana kemudian guru-guru itu menjadi responsif gender. Nah, itu adalah salah satu yang tadi kalau ditanyakan sama Mas Raul, gimana sih caranya, kan sulit ya, kita pelan-pelan karena nggak ada sebuah perubahan yang harus radikal. Perubahan itu kan nggak harus radikal gitu ya. Perubahan bisa dalam sebuah proses yang sangat sistematis, bertahap begitu. Dan Jawa Barat saat ini punya program namanya Jabar Masagi ya, dan itu adalah include bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan itu, karena berbicara isu gender itu akan berbicara kesetaraan, berbicara toleransi gitu loh. Jadi semua itu harus dalam satu paket gitu. Jadi nggak hanya bisa bicara diskriminasi kalau tanpa toleransi gitu ya. Nggak bisa berbicara isu gender kalau kita nggak memahami hak gitu ya. Jadi kan berbicara perempuan itu berbicara perempuan sebetulnya berbicara hak asasi manusia. Jadi itu yang harus diedukasi begitu. Jadi siapa yang diedukasinya banyak termasuk laki-lakinya. Jadi saya mengapresiasi ada aliansi laki-laki baru misalnya gitu ya. Yang kemudian juga membantu, karena kalau perempuan tanpa bantuan laki-laki untuk mendeliver pesan-pesan itu juga akan omong kosong. Karena yang jangan dijadikan lawan terus begitu loh. Gitu ya. Jadi bagaimana seteru ini menjadi satu kekuatan begitu bersama. Jadi perlu peran laki-laki juga untuk membantu gitu. Dan saya pikir laki-laki yang sudah mulai tercerdaskan dengan isu kesetaraan ini juga semakin banyak gitu ya Mbak Tia. Jadi mungkin itu sekilas, tapi kalau yang lengkapnya mungkin nanti masuk aja ke kelas saya di studi gender nanti semester genap ya. Ya gitu ya Mbak Tia, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Antik dan juga Mas Tio. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya untuk Bapak JJ Rizal. Bapak JJ Rizal bisa mendengar suara saya? Ya, bisa. Iya. Pertanyaannya Pak dari Yusuf Amir. Untuk Bang JJ, dalam sejarah Indonesia, histografis hak-hak perempuan yang dirampas karena salah penerapan kebijakan atau kekuasaan, dan yang terakhir buku kekuasaan, penerapan kebijakan atau kekuasaan, dan yang terakhir buku Teh Celup ini. Apakah Indonesia tidak layak menjadi tempat untuk mencari keadilan, Bang, khususnya untuk para perempuan di Indonesia? Pertanyaan berat sekali. Silakan Bang JJ. Ya, pertama saya mau bilang bahwa bangsa ini sebenarnya didirikan kalau dasarnya adalah nasionalisme, dan nasionalisme adalah antitesis dari kolonialisme, maka bagaimanapun kita akan menemukan asal-usul dari nasionalisme itu pada seorang perempuan remaja namanya Kartini. Kalau kita baca surat-surat Kartini, kita akan menemukan itu. Dia orang pertama yang berusaha memahami apa itu kolonialisme yang berjalan secara berlapis-lapis. Kolonialisme itu dipahami sama dia sebagai invited colonialism atau kolonialisme yang diundang begitu ya. Dan karena itu kolonialisme sebagai elit
dalam konteks ya kekuasaan orang-orang yang sedikit itu bisa berjalan. Ya. Itu karena adanya elit-elit pribumi yang jauh lebih luas yang digunakan sebagai tools begitu dan memanfaatkan kolonialisme itu untuk mengembangkan dan bekerja sama secara bersama membentuk suatu aparatus feodal begitu ya. Dan inilah yang menjadi konsen dari Kartini, dan karena Kartini seorang perempuan dia bisa melihat itu dengan jelas karena sistem feodal dan kolonial itu sangat patriarkis gitu ya. Nah, jadi mungkin itu sebabnya kalau kita bicara novelis besar seperti Pram atau sejarawan besar yang disebut Begawan Sejarah Indonesia, itu selalu menabik pada Kartini karena bagaimanapun Kartini itu dianggap asal usul gitu dari nasionalisme Indonesia. Jadi kalau kita anggap Hari Kebangkitan Nasional itu diperingati sebagai awal dari nasionalisme siswa-siswa Stovia, kita harus ingat bahwa mereka yang pertama dalam diskusi-diskusinya secara khusus merayakan Kartini. Bahkan di negeri Belanda orang seperti yang mengagungkan konsep Rijksheid begitu ya, semacam Commonwealth antara Hindia dengan Belanda begitu, Noto Suroto begitu ya, itu merayakan Kartini. Tapi Kartininya sendiri menolak konsep Rijksheid itu. Karena ketika Belanda bicara jangan pernah Hindia terlepas dari Belanda, apalah jadinya Belanda tanpa Hindia. Kartini sendiri menjawab, dan ini menjelaskan tentang konteks perjuangan dia bukan hanya Jawa, tapi juga lebih besar dari Jawa. Yang harus dipikirkan itu bukannya bagaimana jika Hindia lepas dari Belanda, tapi bagaimana jika Belanda lepas dari Hindia. Itu jawaban Kartini yang jarang diungkapkan. Jadi apabila kita hari ini melakukan hal-hal yang mendiskriminasi posisi perempuan dan dalam periode yang panjang itu negara istilahnya Julia Suryakusuma menjadi semacam state ibuism atau negara yang membelakangkan perempuan begitu ya, menempatkan perempuan dalam posisi sebagai konsep tradisionalnya sumur, dapur dan kasur gitu. Itu sebenarnya negara yang sedang durhaka. Jadi kalau dalam kasus-kasus hukum dan keadilan itu perempuan tidak mendapatkan ruang yang lebih besar dari laki-laki atau penghormatan yang lebih besar, menurut saya kita itu telah berjalan di luar rel sebenarnya dari alasan kita menjadi Indonesia atau raison d'être kita menjadi Indonesia. Dan apabila proklamasi pertama kita itu adalah Sumpah Pemuda atau putusan Kongres Pemuda tahun 1928, kita harus ingat ya, sebelum Indonesia terbentuk sebagai nation dan proses kita menjadi nation itu didahului oleh nation-nation yang lain. Dan nation-nation yang lain itu berpijak pada mitologi-mitologi atau proses penjadian yang semua mayoritas proses penjadiannya itu berakar pada keperempuanan. Misalnya di Batak gitu. Kalau kita bicara tentang genealogi orang Batak, maka kita bicara tentang mitologi Boru Dea Parujar. Yang kalau kita misal menikah atau kawin dengan cara Batak, itu ada acara namanya khusus Mangulo Sihela. Mangulo Sihela ini isinya adalah dua pasangan laki-laki dan perempuan itu. Walaupun kemudian Batak kemudian menjadi sangat patriarkis kemudian, tapi mitologi ini menjelaskan bahwa akar dari tradisi Batak yang patriarkis itu justru sangat perempuan. Dan dalam Mangulo Sihela itu dijelaskan, diceritakan ulang tentang proses mitologi penjadian orang Batak melalui kisah Boru Dea Parujar. Dan seorang perempuan, ibu mertua itu disebut sebagai Debata Natarida atau Tuhan yang nampak. Jadi Tuhan itu perempuan didefinisikan. Dan kita bisa menemukan ini bukan hanya di Batak, tapi di banyak mitologi asal-muasal nation-nation sebelum Indonesia, seperti di Jawa ya, Sri pada konsep Sri gitu. Jadi saya pikir banyak kajian sejarah yang bisa menjelaskan bahwa perkembangan sebelum kolonial, kota-kota pelabuhan yang menjadi metropolis-metropolis yang besar di dunia begitu ya, seperti Banten dan Makassar, itu di belakang Sultan Hasanuddin yang besar itu istrinya yang besar sebenarnya sebagai seorang pedagang besar ya, atau di Banten gitu ya, Nyai Gede Paniti begitu. Jadi terlalu banyak cerita tentang bukan hanya otonomi perempuan ya, tapi kita bicara tentang dominannya peran perempuan. Dan dalam buku itulah saya katakan tadi agak menarik ya, kenapa Ibu Retno itu memilih tidak satupun tokoh laki-laki yang besar di dalam sumber inspirasinya.
ketika menghadapi persoalan dan menuju proses liberation atau pembebasan dari persoalan itu, dan dalam arti memahami makna-maknanya dan kemudian menjadi lebih bijak dan lebih bisa menerima begitu ya, itu mayoritas yang diambil adalah tokoh-tokoh perempuan. Itu menurut saya sebuah lagi peringatan ya, bahwa sejarah bukan hanya cerita tentang laki-laki tapi juga cerita tentang perempuan. Bahkan kalau kita bicara tentang cerita asal-usul nation kita, cerita asal-usul nation state kita, itu adalah cerita tentang perempuan. Dan persoalan besar bangsa kita hari ini menurut saya adalah persoalan ruang dalam. Dan kalau kita bicara tentang Kartini, ya kita bicara tentang bagaimana Kartini mengurus ruang dalam. Nah, kita terlalu sibuk dengan ruang luar, ruang laki-laki yang kasar, yang kasat, yang penuh konflik begitu, yang arogan begitu ya. Tapi ruang-ruang yang halus ya, yang soft gitu ya, seperti pendidikan, itu menjadi ruang yang sangat gersang, ruang yang sangat tidak terurus, dan itu mengingatkan kita pada Kartini, pada ruang keluarga begitu, itu kita rusak. Dan ini yang menandakan bahwa kita sama sekali tidak belajar dari sejarah, seperti Bu Retno kalau kita bisa ambil pelajaran yang Bu Retno mau mengatakan begitu, mari kita belajar dari sejarah keperempuanan kita, karena kita punya problem dengan ruang dalam. Mungkin juga persoalan Bu Retno itu persoalan dalam pengadilan adalah persoalan ruang dalam gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bang JJ atas jawabannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya untuk Mas Tio. Ada 2 pertanyaan, Mas. Yang pertama, pertanyaan dari Parangga. Pertanyaannya, saya membaca buku ini dari perspektif berbeda. Kepada Mas Tio, mohon koreksi jika saya salah. Saya merasakan buku ini ada rindu, dendam, dan kasih sayang, dan rasa sayang yang saling bertubrukan, karena tidak mudah untuk bertahan dalam kesakitan batin yang cukup parah. Mohon tanggapannya, Mas. Dan selanjutnya, terakhir, apakah buku ini bisa menjadi trigger untuk para perempuan Indonesia untuk berani menyuarakan keadilan? Bisa dijawab dulu, Mas, silakan. Oke, makasih Mas Rangga, Pak Jaksa ini. Makasih banyak Mas Rangga. Ini sebenarnya salah kalau saya mengoreksi ini, karena Mas Rangga mungkin lebih tahu daripada saya. Tapi yang jelas begini, kalau saya lihat secara umum, ada masalah lebih serius sebenarnya di penegakan hukum kita, dan itu sedikit banyak dituangkan Bu Retno juga dalam bukunya. Apa masalah serius itu? Ini sebenarnya yang lebih bisa menjelaskan adalah pakar hukum. Tapi saya ingin mengutip beberapa temuan teman-teman masyarakat sipil bahwa penegakan hukum kita ini semenjak era reformasi ini masih belum ideal atau masih belum berada di posisi yang berpihak pada hukum itu sendiri. Karena kita tahu bahwa Kejaksaan Agung semenjak dipimpin oleh Jaksa Agung yang berlatar belakang seorang politisi, kita sering mendengar bahwa Jaksa Agung yang berasal dari politisi, dalam tanda kutip itu sering dilabeli adalah Jaksa Agung titipan. Kita tentu bisa mendapat gambaran bagaimana seorang titipan ya memimpin sebuah institusi negara yang begitu besar dari Sabang sampai Merauke. Tentu banyak hal yang perlu dikritisi, terutama dari soal keberpihakan, dari soal penanganan perkara. Terus kemudian di internal sendiri saya merasakan sendiri bahwa Kejaksaan Agung semenjak waktu dipimpin oleh Jaksa Agung Prasetyo lebih banyak kontroversi. Tidak hanya Pak Cuk sebenarnya yang banyak mendapat sorotan publik waktu itu. Kita tentu ingat ketika Pak Dahlan Iskan, Menteri BUMN waktu itu, atau mantan Menteri BUMN waktu itu, diperkarakan juga oleh Jaksa Agung yang waktu itu juga dipimpin oleh Pak Prasetyo. Di situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya kemana arah penegakan hukum yang dilaksanakan Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Pak Prasetyo waktu itu. Nah, itu sangat gamblang waktu itu, banyak sekali yang mengkritisi bagaimana
Jaksa Agung Prasetyo ini mungkin masih banyak kelemahan gitu terkait dengan kebijakan di internalnya sendiri ataupun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penanganan perkara. Nah, apa kaitannya dengan buku tes celup ini? Korelasinya dengan pertanyaan Mas Rangga mungkin bisa dikaitkan bagaimana Bu Retno mewakili suaminya Cuk Suryo Sempurno ini merindukan sesuatu yang seharusnya itu dilaksanakan oleh institusi di mana Pak Cuk bekerja. Bagaimana seharusnya Kejaksaan Agung bekerja itu mungkin tidak dilihat oleh Pak Cuk Suryo Sempurno waktu itu. Jadi rindu yang saya pikir rindu yang dipikirkan oleh Bu Retno dan suami adalah rindu terhadap Kejaksaan Agung yang bekerja sesuai dengan tupoksinya atau yang bekerja sesuai dengan relnya sebelum Kejaksaan Agung itu diporak-porandakan lah ya atau disusupi oleh tanda kutip tadi itu ya Jaksa Agung titipan. Nah, saya merasakan betul bagaimana penegak hukum itu sangat merindukan bekerja dengan baik, bekerja dengan sewajarnya atau sewajarnya dalam artian sesuai dengan relnya, sesuai dengan tracknya. Itu saya merasakan betul bagaimana mereka tidak bisa menembus tembok-tembok yang begitu tinggi, begitu besar, yang ternyata tembok itu sejatinya ada di internalnya sendiri. Bagaimana perasaan kita ketika kita tahu bahwa mereka ini sebenarnya ingin menembus atau merobohkan tembok-tembok yang menghalangi kinerja mereka, tapi mereka tidak bisa bersuara. Mereka tidak bisa mengatakan sesuatu yang seharusnya dikatakan. Ini yang menurut saya mungkin ada kerinduan bagaimana Pak Cuk Suryo Sempurno sebagai penegak hukum ingin penegakan hukum itu berjalan dengan tujuan dan arah pembentukan lembaga itu sendiri. Nah, ini sebenarnya korelasinya juga sama dengan kondisi KPK belakangan ini, yang mungkin banyak dari kita tahu bahwa polemik di KPK itu muncul di internalnya sendiri. Nah, ini mungkin juga banyak dirasakan oleh teman-teman di Kejaksaan Agung. Polemik di internal lembaga penegak hukum itu sangat luar biasa kompleksnya dan variasinya juga luar biasa. Dan saya yakin juga banyak penegak hukum kita yang masih ingin berjuang di garis kebenaran, di garis keadilan yang menjadi roh penegak hukum itu sendiri. Nah, pertanyaan Mas Rangga tadi yang terkait dengan kerinduan mungkin bisa sedikit menjawab ya Mas, pertanyaan itu tadi apa? Jawaban saya tadi ini mungkin sedikit bisa menjawab bagaimana kerinduan Mas Rangga ya, kerinduan penegak hukum itu terhadap lembaga penegak hukum itu sendiri. Nah, saya berkeyakinan bahwa masih banyak penegak hukum yang ingin berjuang di jalan kebenaran, yang ingin bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangannya, tapi lagi-lagi masalah internal di lembaga itu tidak bisa dibahas di sini secara lebih jelas atau lebih detail, karena ini akan menjadi bahasan lebih menarik ketika ini akan menjadi topik sendiri yang mungkin kita akan membahasnya dengan pakar-pakar atau dengan orang-orang penegak hukum yang mengalami permasalahan di internalnya sendiri. Oke, itu jawaban dari saya untuk Mas Rangga. Mohon koreksinya Mas Rangga. Halo Mas Tio. Ya. Ya, tadi yang terakhir belum Mas. Apakah buku ini bisa menjadi trigger untuk para perempuan untuk berani menyuarakan keadilan? Mungkin singkat. Iya. Oke, kalau untuk trigger jelas iya. Lagi-lagi peran perempuan itu sangat penting dalam perjalanan karir laki-laki, terutama penegak hukum. Kita bisa melihat bagaimana istri Novel Baswedan, Rina Emilda, yang hingga detik terakhir kemarin, tanggal 30 September, masih mendampingi Novel Baswedan. Itu luar biasa sekali. Saya cukup mengikuti bagaimana perjalanan Novel Baswedan bersama istrinya, yang dikawal atau didampingi oleh istrinya. Sejak Novel Baswedan disiram air keras, hingga detik terakhir kemarin 30 September, Novel Baswedan dan kawan-kawan harus keluar dari gedung KPK. Nah, itu sangat menginspirasi, dan saya berharap istri-istri yang lain, istri-istri penegak hukum yang lain, itu punya kekuatan dan punya keberanian untuk menyuarakan ketidakadilan yang menimpa suaminya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Tio.
Nah, ada tanggapan nih dari Parangga, kata Parangga, karena Mas Tio nggak semudah menulis quote ketika kita bukan harus takut dengan badai, tapi kita bisa menari-nari dalam badai. Gambaran menari di tengah badai sungguh nggak semudah quote itu sendiri. Terima kasih Mas Tio, buku ini inspiratif banget. Setuju banget sih sama Parangga, kalau saya buku ini tuh inspiratif banget buat kita semua. Ya, saya lanjutkan. Ini pertanyaan terakhir untuk Ibu Antik. Ini dari Farani. Ini teman saya nih, Bu. Dia juga penulis, Bu, kebetulan. Pertanyaannya, untuk Bu Antik, sebelumnya terima kasih atas energi positifnya. Saya ingin bertanya, ketika wanita menulis, mana yang mesti didahulukan, Bu? Apakah perasaan atau logika? Atau yang penting bisa dinikmati saja? Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Kalau buat saya pribadi, itu bukan pertanyaan. Jadi dua-duanya sebetulnya bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya, kalau saya ya, pengalaman saya melihat, dan saya juga berkaca pada beberapa penulis perempuan yang menurut saya powerful gitu ya. Mereka ada yang memang berpikir dulu gitu, artinya mengumpulkan referensi. Jadi tergantung tujuan ya. Kalau kayak Bu Retno kan sebetulnya berbicara bagaimana rasa ya. Jadi itu juga nggak dilarang. Bahkan kalau mau saya tadi karena berbicara perempuan itu dalam sebuah karya sastra gitu, itu kan sebetulnya seperti laki-laki diberi kebebasan untuk menyampaikan banyak hal. Apakah itu berkaitan dengan rasa yang dialami atau rasa yang atau dia menggambarkan perasaan orang lain, itu kan bebas ya. Jadi artinya kalau mana yang didahulukan menurut saya mana yang menjadi prioritas dari tujuan kita menulis aja dulu gitu. Jadi kalau tujuan kita adalah tadi bertutur, curhat seperti Bu Retno, ya berarti kan perasa dan agak mengesampingkan berbagai referensi yang ilmiah ya tidak apa-apa. Tapi kalau tujuan kita adalah untuk mengedukasi tertentu pada kelompok tertentu, misalnya untuk pembelajaran yang memang lebih di koridornya itu lebih memang membutuhkan indikator-indikatornya jelas, ya jelas perlu kemudian referensi yang kemudian lebih serius. Jadi sekali lagi bukan dua itu yang menjadi tantangan kalau buat saya, tapi tujuannya kita tentukan dulu, kita menulis untuk apa dulu gitu loh. Apakah hanya sekedar mengisi ruang-ruang kosong yang belum pernah orang lain tuliskan, itu juga nggak masalah ya, atau menegaskan kembali apa yang sudah dicatat oleh orang begitu ya, atau memang hanya sekedar menyampaikan pesan. Kan tadi saya sudah sampaikan ya, nggak usah peduli orang mau menilai apa gitu ya, yang penting kita melakukan dulu saja apa yang menurut kita benar begitu. Nanti begitu orang menilainya lain ya itu lain soal ya, karena tidak mungkin kita menyenangkan semua pihak begitu. Bu Retno pun saya pikir jujur kok, nggak bermaksud dia supaya ini jadi booming apa, dia cuma mengatakan ini loh yang saya rasakan begitu ya, ini loh yang saya lakukan bila saya menjadi seorang pasangan gitu ya, ini loh yang saya lakukan pada saat berbicara saya terpuruk begitu. Jadi kan dia berbagi pengalaman sebetulnya begitu, dan itu tadi ya self healing untuk dirinya pada saat kenapa misalnya dalam berbagai kasus kekerasan berbasis gender, biasanya psikolognya atau katakanlah yang jadi mediatornya itu kan dituntut untuk mendengar begitu ya. Nah sebetulnya ini kan bagian juga bagaimana dia ingin menceritakan dan kita membacanya, mungkin tidak mendengar tapi kemudian oh iya oke, itu yang disampaikan. Jadi demikian ya Mbak Tia, jadi jangan ragu, jangan khawatir, menulis dulu 2 kata, oh ini terus jangan takut salah begitu ya. Itu yang saya lakukan sih, jadi saya berbagi pengalaman saja, tapi mungkin karena saya memang belum pernah menulis novel, tapi lebih pada ditulis tulisan di jurnal, itu pun juga kadang karena terpengaruh pada sisi hati saya ya, misalnya saya agak khawatir dengan isu kekerasan gitu ya, maka saya menulis itu gitu ya, berbasis pada apa? Berbasis pada para penyintas misalnya. Bukan saya mengalami, tapi saya mendengarkan penyintas, saya sampaikan dalam tulisan-tulisan kami di jurnal based on riset. Nah gitu ya kalau kami, karena kami dituntut based on riset gitu. Jadi silakan menulis, mungkin dalam buku diari saja dulu, mungkin dalam laptopnya dulu, kalau belum berani menyampaikan itu bikin blog sendiri gitu ya, kemudian bikin di Instagram tuh caption versi sendiri, kayak saya tuh saya kumpulkan nih Mbak Tia di Instagram saya tuh misalnya ada hashtagnya catatan Bintari gitu ya misalnya. Nanti kita cek habis ini. Oke. Ya, terima kasih Mbak Tia, mudah-mudahan semangat selalu ya semuanya. Amin. Ya, menarik sekali. Jadi tugas kita itu memang bukan untuk menyenangkan semua orang ya, Bu. Ya. Jadi nggak harus pikirin. Oke, ini ada lagi nih Bu tadi kelewat. Oh, masih ada. Ya, singkat saja pertanyaannya. Seringkali rintangan itu justru datang dari kaum perempuan sendiri, Bu. Ya. Jadi misalnya kasus-kasus kekerasan di mana perempuan jadi korbannya, justru yang mencemooh itu, apalagi di sosmed ya Bu, itu dari perempuan sendiri. Nah, hal yang seperti ini untuk mengeliminasi, langkah apa yang tepat dilakukan, itu yang pertama Bu. Dan yang terakhir, dari apa yang saya lihat, keberadaan perempuan, khususnya di pedesaan, sepertinya agak sulit untuk berkarya, ditambah lagi dengan adanya hambatan dan tradisi turun-menurun. Bagaimana caranya
perempuan tersebut agar tetap dapat berkarya dan berkontribusi walaupun banyak hambatan. Jadi mungkin dia nih stigma ya Bu, stigma di masyarakat itu kan berbeda dengan orang-orang yang di perkotaan mungkin. Silakan Bu jawab. Oh, pertanyaannya berat sebetulnya. Pertanyaannya berat kalau dijawab ini. Mudah-mudahan saya bisa bikin jawaban yang singkat sekali. Jadi kalau apakah ada tantangan perempuan lagi? Ya sebetulnya laki-laki juga sama. Begitu dia punya effort tertentu, tantangannya juga teman lakinya juga gitu. Saya pikir begitu ya Mas Tio dan Mas JJ ya. Jadi sebetulnya tidak dalam konteks perempuan saja yang menjegalnya perempuan lagi. Saya pikir laki-laki juga mau melakukan itu, belum tentu mau kerjasama juga gitu ya. Jadi sebetulnya kita tidak lagi dalam perjuangan perempuan, saya melihatnya tidak lagi bercerita bagaimana lawan-lawan itu kemudian melemahkan, tapi bagaimana kemudian kita mencerahkan mereka gitu. Jadi fokus pada apa yang harus kita lakukan, tapi tidak dalam konteks fokus pada apa yang mereka lakukan pada kita gitu. Tapi bagaimana kita melakukan sesuatu sehingga mereka tercerahkan gitu ya. Jadi lebih ke sana kalau saya gitu. Misalnya kalau saya nggak peduli dalam RUU penghapusan kekerasan seksual misalnya Mbak Tia, itu kan pro kontra banget ya. Perempuan juga yang menolak loh gitu. Tapi apakah kemudian saya harus berkonflik terus, harus kemudian berbeda terus argumen dan mereka itu lelah gitu. Jadi lebih baik tunjukkan bagaimana urgensi dari RUU PKS. Kalau dia tetap menolak itu problem mereka. Tapi kita memperjuangkan sesuatu yang suatu hari dia akan merasakan manfaatnya, gitu ya. Jadi saya sudah fokus ke sana Mbak Tia kalau saya ya, karena perdebatan secara wacana, opini dan lain-lain sudah saya lakukan sebelumnya gitu. Jadi di masa sekarang sudah nggak ke sana gitu dan tidak efektif menurut saya gitu ya. Ini langsung berkarya gitu ya Bu. Iya betul. Ya lakukan saja yang terbaik ya, yang kemudian punya manfaat. Kemudian kalau memang tidak mudah, tapi kalau menurut saya itu harus dilakukan secara bertahap. Lalu kalau untuk perempuan di desa, saya pikir juga kadang-kadang memang marginalisasi ya, kemudian menganggap bahwa perempuan di desa itu tidak lebih penting dari memberdayakan perempuan di perkotaan. Padahal basis dari kehidupan itu kan ada di sana ya. Bagaimana pertanian ya, bagaimana kemudian mengalirnya air yang baik itu kan di sana gitu ya. Dan teman saya yang di dosen di pertanian itu mengatakan bahkan bahwa cara menanam padi perempuan dan laki-laki saja akan berpengaruh pada kualitas padi begitu. Gitu ya, kualitas berasnya. Jadi kan sebetulnya tinggal political will ya. Baik yang punya power sama kemudian komunitas-komunitas yang memang bisa memperjuangkan teman-teman kita di desa begitu. Tidak mudah sekali lagi, tapi kita harus punya target gitu. Kalau saya memang sedang berencana misalnya dengan teman-teman KPU gitu ya untuk melakukan sekolah politik perempuan di desa gitu loh Mbak Tia. Jadi gimana aja caranya ya saya cari peluang untuk kemudian bisa mengedukasi teman-teman, karena tidak bisa juga mengandalkan negara begitu, tidak bisa mengandalkan pemerintah terus, bahkan nggak usah mendengarkan pembenci begitu ya. Jadi gimana caranya kemudian kita punya target-target khusus ya, sebatas yang kita bisa, kemudian kita berkolaborasi. Jadi bagaimana cara mencerdaskan mereka ya harus kolaborasi, karena nggak bisa sendiri begitu. Dan saya pikir dengan momen seperti ini juga, ini kan sebetulnya bagaimana kita membuka jejaring ya Mbak Tia ya. Jadi akhirnya tahu oke, kalau misalnya saya ingin mendengarkan ini, kontak Mas Tio, Mbak Tia, Mas JJ gitu ya. Jadi teman-teman di sini juga mungkin bisa seperti itu. Jadi sekali lagi mungkin bukan jawaban yang lengkap, tapi minimal itu yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang sekian detik gitu ya, yang diminta sama Mbak Tia. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ada momen khusus ya Mbak Tia untuk berbicara bagaimana isu gender ini. Terima kasih Mbak Tia. Iya, menarik sekali sih Bu soal yang masyarakat desa. Kebetulan saya juga berangkat dari desa nih Bu, lumayan pedalaman. Karena menurut saya kualitas diri itu tidak ditentukan dari mana kita kota atau desa kan Bu. Jadi buat yang bertanya tadi tidak perlu merasa minder begitu ya, dan teruslah berkarya. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Sayang sekali karena keterbatasan waktu dan sebentar lagi juga sudah masuk sholat Jumat, jadi kita harus mengakhiri webinar bedah buku Teh Celup karya Ibu Retno Kusumastuti pada hari ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Antik Bintari, kepada Mas Tio, kepada Bapak JJ Rizal atas kesempatan dan waktunya sudah mau sharing dan berbagi untuk kita semua. Ada quotes menarik tadi dari peserta. Membaca buku ini saya dibawa dan diajak seperti peselancar yang berselancar di ombak masalah dan menjadi pemenang di pantai seberang, dan lebih hebat lagi peselancar itu adalah seorang wanita. Selamat untuk Bu Retno. Oke. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk para partisipan yang sudah berkenan hadir menyaksikan
acara kita pada hari ini. Namun sebelum kita menutup, kita sesi foto terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Mungkin bisa dinyalakan fitur kameranya dan kepada tim silakan untuk mengambil gambar. Ya, untuk slide pertama dulu. Ya, sudah. Mungkin slide kedua yang mau ikutan. Oke, saya mengucapkan kembali terima kasih banyak pada narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas kesempatan dan waktunya sudah mau sharing bersama kita. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu dan kita bisa bertemu di kesempatan yang lebih baik lagi ke depannya. Besar harapan kami, bedah buku Teh Celup kali ini dapat tersampaikan dengan baik. Saya Tia Heriska, selaku moderator, mohon undur diri dan mohon maaf jika ada salah dan tutur kata. Tetap jalankan protokol kesehatan Bapak dan Ibu sekalian, dan terima kasih. Jangan di-unmute. Ya, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Terima kasih Rekbuk, terima kasih semua. Sampai Ya, jumpa. semoga bisa berkolaborasi di kesempatan selanjutnya. Ya. Ulang ya, Mas Rangga. Ya, Mbak Andik. Ya, Pak Jajari, terima kasih. Mohon maaf untuk nama 5 pendaftar pertamanya itu ada atas nama Dedi Jaya, Bistok Sialagan, Mita Puspitasari, Umi Kulsum, dan Jausa Al-Nur Sinai. Nah, untuk nama-nama tersebut selamat mendapatkan 5 buku. Free buku ya, gratis. Nah, buat teman-teman yang belum berkesempatan dapat free bukunya, bisa banget nih beli di Rekbook Official. Nah, ini nih, bisa teman-teman cari ya, harga bukunya murah sekali dibanding dengan isi materi yang akan kita dapatkan. Jadi teman-teman wajib banget buat punya buku Teh Celup. Dan juga untuk melengkapi koleksi buku teman-teman, itu banyak buku yang lainnya, ada buku Medkaren, Rezim Pemulihan Aset, Titik Dalam Kurung, dan masih banyak lagi. Dan juga bisa ditemukan di berbagai e-commerce seperti di Tokopedia dan juga Shopee. Jangan lupa beli bukunya di Rekbook Official ya, jangan di Oke, terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk teman-teman meninggalkan ruang Zoom. Bagi 5